berhati baik. Namun, apakah yang dimaksudkan itu adalah rajanya, kerajaannya, ataukah keseluruhannya? Pesta dan perayaan di mana-mana, di sawah, di gunung, di lautan, ya, dan tentunya di kerajaannya. Ini semua dikarenakan karena perang telah selesai. Namun, apakah ini memang akhir dari segala bencana?
gitu loh di keraton ini. Benar sekali, ini semua kan peperangan yang telah kita hadapi. Akan tapi semuanya sudah berlalu. Kita sudah menang. Betul, betul. Mari kita menyambut raja besar kita dalam perayaan ini. Saudara-saudari sekalian, perjuangan telah kita lalui begitu lama. Dan kita jelas telah kehilangan begitu banyak, termasuk orang-orang yang kita cintai. Namun, akhirnya peperangan telah berakhir. Ya, betul. Kemenangan telah kita raih dan kebebasan telah kita capai. Betul, betul. Makanya hari ini kita harus rayakan kemenangan kita. Ya? Iya. Ayo dong, kita sambut dong semuanya. Maafkan hari ini. Mari kita menyambut orang di balik kesuksesan peperangan ini. Tanpa keberanian, kepemimpinan, serta komitmennya kepada keraton ini, jelas ini semua tidak akan terjadi. Betul. Nah, oleh karena itu, dengan bangga saya menyambut adik yang tercinta, Raja Iskandar dan Ratu Ayu Tresna. Ratu kenapa? Kenapa Ratu? Si Raja, siapa meninggalkan kita? Raja hilang. Coba ya, saya bacakan. Untuk menambah rasa pada daging. Apa sih yang resep buat arisan besok. Bener. Diam semuanya, diam. Untuk ratuku yang tercinta, maafkan aku yang pergi dengan begitu tiba-tiba dan diam-diam. Walaupun perang telah kita menangkan, masih ada beberapa masalah lain yang perlu untuk diselidiki. Aku masih merasakan aura jahat di luar sana yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan karena alasan itu, aku pergi untuk menyelidiki masalah ini. Aku takut bahwa hal ini akan berdampak buruk bagi kerajaan kita dan sekali lagi merusak kedamaian yang telah kita capai. Aku berharap bahwa kamu akan menungguku dengan sabar. Aku mempercayakan keamananmu serta kerajaan ini ke ketiga satriaku yang paling terpercaya, Bima, Utari, dan Bambang. Mereka telah berjuang bersamaku selama perang dan tidak pernah gagal melindungiku dari bahaya. Mereka akan melakukan hal yang sama untukmu dan untuk kerajaan kita. Aku berharap bahwa kamu semua dapat percaya padaku. Ketahuilah bahwa sulit bagiku untuk meninggalkanmu sendirian. Tapi aku selalu mencintaimu, dan aku akan segera kembali. Salam, Iskandar. Wahai keraton, jiwa yang
gadisnya. Cantik sekali ya. Cewek gue masih banyak yang lebih cantik. Nanti gue bisa kenalin. Ada Jumintan, ada Mei Mei, ada Sharon. Lu pilih deh yang mana, tapi yang paling favorit gue Cilina. Semangat sedikit dong bro. Pesan minum lagi Ki. Aduh, gue pingin banget sih, tapi udah habis, gitu, duit gue udah habis juga. Nggak apa-apa, gue yang bayarin. Seriusan, kalau gitu gue pesen Jack D nih. Tunggu. Kantong gua juga kering bro. Baru beli makanan buat kambing gua tadi siang. Lu sih kayak cewek, lu cuma bisa ngomong doang. Kalian berdua, kita tuh harusnya mengurus keraton dan ratu, bukan ngelirik sana sini atau minum-minuman. Tenang lah Utari. Nggak ada salahnya kita senang-senang sekali-sekali. Raja juga nggak tahu kita lagi ngapain. Iya, udah santai aja. Gimana kalau kita pesen minum? Minum lagi ya? Minum. Santai, apa kamu sudah lupa tentang Raja Iskandar yang hilang entah kemana? Kita harus memastikan kalau semuanya baik-baik saja di sini selama Raja nggak ada. Itu kan tugas kita. Udahlah sini lah duduk. Bacot. Kita tahu itu, kita belum lupa soal itu. Kita di sini melakukan apa yang Raja suruh kita untuk lakuin. Sementara dia di sana, kita nggak tahu dia kemana, dia tuh hilang. Hentikan Habib, ini sudah minum terlalu banyak, mabok aja lu. Gua tahu batas gua. Kalau gua udah mabok, muka gua tuh merah dan pasti gua pusing banget. Belum. Utari, dari tadi kerjaan lu cuma ngerocos mulu. Capek gue dengarnya. Udah. Pesen minum aja lah ya, pesen minum. Mau Jack D apa Epsin? Aduh, kalian berdua sudah keterlaluan. Kalau bukan kita, siapa lagi coba yang ngurus keraton? Siapa? Utari, ini tuh udah berapa lama? Udah sebulan lebih dan Raja belum kembali juga. Aing boring banget cicing di dia. Sabar dong, Bang. Raja pasti kembali kalau misinya sudah selesai. Bambang tuh benar. Gua setuju sama dia. Raja nggak akan mencintai rakyatnya. Kalau dia mencintai rakyatnya, dia pasti di sini. Dia sekarang tuh nggak di sini. He's not here. Lagian kalau Raja tuh harusnya ngelindungin ratu. Nah sekarang istri aja ditinggal. Apalagi lu? Udah gitu, dia suruh kita lagi ngurusin kroco-kroco ini. Dia mah cuma mau enaknya aja. Percaya sedikit dong sama Raja Iskandar. Gue yakin dia pasti punya alasan yang kuat kenapa dia pergi begitu lama. Kalau apa yang lu ngomong itu benar, Emang benar. dia pasti tulis di suratnya. Dan itu kita lihat kan, kita baca. Wah, dia nggak tulis apa-apa. Dia tuh nggak peduli sama kita. Dia cuma pengen lari dari tugas. Raja macam apaan sih kayak gitu? Jaga ya mulut lu ya. Kita menang perang juga karena Raja. Kalau nggak ada Raja, kita tuh semua udah kalah tau nggak? Raja mengasihi orang-orangnya, kita juga. Sehingga berjuang dengan kita sampai akhir. Raja masih orangnya. Lu pikir deh, dia masih pergi gitu aja. Udah gitu harusnya dia at least stay di sini tau gak? Bantu beres dulu lah kerajaan. Bukan pergi gitu aja. Ya udahlah, lu banyak bacot semua. Harus sudah saatnya kita pergi dan mencari raja terus membawa dia ke sini. Kalian dengerin gak sih dari tadi gue bilang? Aduh, udah berkali-kali gue bilang Raja memerintahkan kita untuk tetap di sini. Gua gak akan melanggar perintahnya. Lu tuh keras kepala banget, men. Raja tuh nggak mungkin balik ke sini. Kita harus membawa dia kembali, Utari. Gue setuju sama Bima. Kita nggak bisa cuma leha-lehaan aja di sini nunggu si malas tuh balik. Tuh. Ya udah pokoknya ya, terserah lu. Kita pergi besok pagi. Lu mau ikut apa enggak terserah. Ayo. Tunggu. Sebelum kalian melakukan sesuatu yang membawa dampak buruk bagi kita semua, setidaknya kita harus membicarakan ini dulu ya pada penasehat Uyung. Dia pasti tahu apa yang kita harus lakukan. Ayo, lagi gue jamin dia pasti setuju sama kita. Kalau nggak sunat nih. Ya udah, kita udah pakai sarung juga sekalian aja. Ayo. Aduh, lama banget sih. Sabar, belum nyampe. Dene kan? Tuh, dengar kan? Dengan begitu lamanya Raja pergi dan diam-diam pergi.
Ya, itu tujuan kami untuk mencari tahu dan membawanya kembali. Kami mohon doa restunya ke nasihat. Kalian mendapat rezeki. Oke. Sementara kami pergi mencari raja, kami meninggalkan keraton kita Anda. Anda doang. Kami tolong jaga Ratu Ayu dan keraton. Awas macam-macam ya. Kami segera kembali, oke? Ya udah. Gak jadi sunat ya. Tahu, Raja Iskandar adalah raja yang baik. Namun, kita jelas ada pilihan lain kan? Coba kamu bayangin, kita baru saja dapat kesempatan untuk kembali ke kehidupan yang normal. Kalau kehilangan pemimpinnya begini, rakyat jelas mulai khawatir. Mereka pasti akan gelisah. Kalau begitu caranya, kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi pasti ada pilihan lain. Kita harus lebih percaya sama raja. Saya yakin rakyat juga pasti memiliki keyakinan dalam raja. Mereka berdua bukan tentang kesalahan. Dikisahkan di kota Krishna, kota kecil dan indah, dikelilingi padang rumput hijau. Penduduk kota tinggal di kota, penduduk desa tinggal di desa. Saja ya, iya. Namun tak biasa-biasanya mereka hari ini bertengkar dengan hebat. Satu bilang haus, satu bilang kering, satu bilang tolong. Duh, apa sih ini kusut dah. Kamu dasar wanita, bisanya membuang-buang saja. Apa sih? Kalau kami memberikan kamu bakal semua yang akan mati. Sebentar. Ini ada apa? Ini ada apa nih ribut begini ya, Pak? Gini loh Mas, sampai tahu tidak apa sih ya? Kota kami ini Mas sudah mengalami kesulitan yang panjang Mas, sudah berbulan-bulan Mas, berapa bulan? Wah, berapa Mas? Mas tahu ya Mas ya? Sungai dan danau sekarang ini Mas sudah kering semua Mas. Kan? Rakyat sini tuh Mas sudah punya air Mas buat hidup. Jadi itu loh masalahnya. Iya Mas tahu nggak ya sampai ya? Kita tidak mau bagi-bagikan sama anak hidup, tapi berarti ini Mas tahu dalam antar. Terus bahkan ada yang nggak sempat air Mas sampai kakek. Kamu, kalau kamu minta lagi, kamu. Jangan melakukan hal itu, Mas. Jangan begitu, Mas. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, Mas. Aduh. Jangan begitu, Mas. Kamu siapa? Kamu siapa ya? Aku itu kamu jangan menuntut kami. Ya, memang saya mungkin orang asing, tapi bukan berarti saya tidak bisa membantu, Mas. Aduh, kamu ini dari tadi bisanya bicara saja. Kamu pikir masalah ini bisa diselesaikan dengan bicara? Kamu bisa buat air di situ mulai lagi. Kamu bisa buat hujan turun sekarang. Kamu pikir kamu raja? Kamu pikir kamu Tuhan? Kan? Ya, Mas, itu saya memang bukan Tuhan, Mas. Tapi saya tahu, kalau kita terus berkelahi seperti ini, berdebat seperti ini, gak ada gunanya. Kita tidak menemukan solusinya, Mas. Kok punya air kok buat kami? Nah, Begini. orang ini ngomong apa? Aku mau di sini. Begini. Bagaimana kalau kita ke sumber air yang Anda punya dulu? Bagaimana? Ini loh, Mas. Ini yang harus ini. Oh, ini berapa? Coba nih. Ini Mas, ini sumur kami. Ini yang bisa kami pakai Mas. Dia pakai orang-orang di sini itu bisa pakai sumur ini ambil air. Ya, tapi gara-gara ini Mas, jadi nggak ada air lagi rusak sumurnya sekarang Mas. Bahkan yang kita udah ya buat mau perbaiki sumur ini, tapi airnya sudah beracun. Yang minum malah
Antek lagi. Waduh. Selain sumur ini mas, apa ada sumber air lainnya? Seperti danau atau sungai begitu di sekitar sini? Ya dulu sih ada tanah, tapi sekarang sudah kering. Kalau begitu, coba kita ke danau itu. Oh ya boleh mas, boleh. Sejak kapan kekeringan ini terjadi? Danau ini kering begini? Danau ini kering sejak 5 bulan yang lalu. Pada saat yang sama, air-air di sungai itu berhenti mengalir. Air-air di sumur itu menjadi semakin menipis. Apa yang tersisa menjadi beracun. Dan danau ini seperti yang Anda bisa lihat sendiri, kering. Sejak saat itu, semua warga mulai panik. Dan kami pada akhirnya bertengkar satu dengan yang lain. Tapi danau ini airnya tidak kering sebenarnya, cuman hilang saja. Apa? Hilang? Iya, kalau Anda perhatikan baik-baik, ini tanahnya masih lembab. Jadi kemungkinan besar airnya cuma berada di bawah tanah ini. Kalau kita gali bersama, mungkin kita bisa mendapatkan air. Bagaimana? Selama ini kita masih ya kita sendiri. Iya. Sekarang sudah ada air di sini. Bagaimana kalau ada ada airnya. Aduh, gimana kami bisa berterima kasih sama sampean? Oh, tidak perlu mas, tidak apa-apa, tidak usah berterima kasih. Memang kewajiban saya. Tapi mas, saya kepikiran nih mas. Ini sebelum airnya kering begini ya, itu apa ada kejadian aneh yang terjadi? Oh, udah mas, waktu itu ya mas, ada kejadian aneh mas. Ini loh mas ceritanya ya mas ya. Gini loh mas, ada sesuatu mas yang mengganggu saya. Saya ini belum menceritakan ini kepada siapapun. Tapi beberapa minggu sebelum bencana ini dimulai mas, satu malam sewaktu saya dalam perjalanan kembali ke rumah mas, saya melihat sesosok orang berjubah hitam di dekat danau. Yang saya ingat ya mas ya, itu orang ini tuh mempunyai benda di lengannya seperti gelang gitu mas. Dia ini menggunakan gelang ini untuk melakukan sesuatu yang aneh mas terhadap danau kami. Tapi saya nggak terlalu yakin karena waktu itu gelap. Saya sudah coba diam-diam mendekati, tapi aduh! Begini mas, sepengetahuan saya datang dari kota ke kota. Kalau di kota-kota lainnya sebelum ada musibah, pasti ada orang berjubah hitam itu mas. Mungkin semua ada hubungannya. Nah, saya ini pergi untuk mencari orang berjubah hitam itu mas. Oh gitu ya mas. Iya. Waduh, perjalanannya mungkin bahaya loh mas. Iya mungkin sih. Hati-hati ya mas. Pokoknya Udah tentu masnya saja. baik-baik aja. Iya. Dan terima kasih lagi mas udah. Iya nggak apa-apa mas. Kalau begitu saya tak pergi dulu mas. Mari mas. Monggo. Mas. Oh iya. Masa sih mas nggak ada yang bisa bantu sampai perjalanan ini mas? Ya saya ini kewajiban saya mas. Tapi kalau mas mau bantu boleh mas. Oh. Kalau begitu saya permisi dulu mas. Hatiku menjadi
lagi ada party tuh. Kita ngobrol yuk, siapa tahu ada aww geli. Bang, permisi bisa meja untuk 3 orang. Kita di sini bukan untuk makan. Tapi gua lapar, men. Aduh, sorry Pak. Kita nggak makan sih, tapi kita pengen ikut-ikutan bisa. Enggak, jangan ikut-ikutan deh. Pak Wali Kota, maafkan teman-teman saya. Kami adalah satrinya Keraton Wirahati. Kalau boleh tahu apa yang sedang dirayakan penduduk di sini? Loh, apa kalian nggak tahu? Kota kami itu terselamatkan. Baru-baru ini, kota kami itu mengalami kekeringan yang sangat panjang, sudah berbulan-bulan, 5 bulan. Habis itu ya, kota kami itu ada orang asing yang datang ke sini, kita semua. Tapi kalau dipikir-pikir, belum. Siapa namanya ya, dia? Oh iya, kalau begitu kami sedang mencari seseorang. Apakah Anda kenal dia orang ini? Loh, ya ini orang yang kita semua. Yakin? Iya ini. Lu raja kami, lu nggak mabok kan? Saya ini nggak mabok, saya tidak mungkin melupakan muka orang tersebut. Mungkin saya udah tua, tapi saya masih cum. Makasih Pak. Duduk. Saya ini nggak mabok. Kalian belum kasih tahu saya siapa nama orang itu. Oh, namanya adalah Iskandar dan dia Raja Keraton Wirahati. Beliau pergi sudah sangat lama. Jadi kami memutuskan untuk mencari dia. Apakah Anda tahu dia tahu mana? Seorang raja. Iya. Menarik sekali itu. Emang, kamu tahu gak ya? Dia sebagai seorang raja itu sangat berhati. Oh iya. Mas, Skandal banget sih. Iya. Pak, tolong ya dengan hormat beritahu kami dia kemana perginya. Kami pengen menemunya. Lu tenang, santai. Relax. Kalian tahu gak ya? Yang buruk itu sudah berakhir sekarang. Dan kami harus berterima kasih sama Raja Iskandar. Kalian yang menikah semua. Waktu dia di sini ya, wah dia tuh menghentikan perkelahian kami. Dan kamu tahu nggak? Kita belajar banyak yang bagus dari kalian. Kita belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Kita belajar untuk saling membantu dan bekerja sama supaya kami bisa bertahan hidup. Tapi menurutku orang ini jujur deh. Raja kita pergi untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Oh iya, saya nggak mungkin salah. Berarti raja tidak melarikan diri dong. Dia raja yang baik hati. Dia mau membantu setiap orang yang membutuhkan gitu. Ya udah deh, to the point aja, to the point. Kemana dia pergi? Kami ingin menyusulnya. Iya Pak. Tuh, kan itu kalau nggak sabaran. Tenang, santai. Aduh, relax lagi. Saya akan kasih tahu kalian semua yang terjadi di sini. Tapi kalian tahu nggak ya, hari itu sudah mau malam. Di bawah kalian itu ada hutan buas, bahaya. Kalian itu gini aja, malam hari ini kalian tinggal dulu malam di sini, nginep aja. Besok pagi-pagi kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian lagi, gitu. Ini kita ini mau pesta sekarang. Udah, ayo join the party. Bentar ya. Kita duduk dulu. Mana nih? Mukanya sih yakin ya gua. Iya. Mau nih. Sebenarnya gue gak takut tentang buasnya sih, Gua tapi ya lagian gue juga can't resist the party. Let's just party then. Party dulu. Pak, boleh deh Pak. Betul. Oh iya, ayo kita pesta. Ayo pesta. Kita udah punya air sekarang, ayo party. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan.
Dikisahkan di kota Intan, kota yang indah dan kaya, penuh dengan bangunan mewah. Gerbang besar membentang sebagai tanda masuk kota ini. Namun, apakah kekayaan dan kemakmuran di kota ini bisa membawa kebahagiaan bagi penduduk kota ini? Berani ya sama cewek ya, beraninya ya. Kalau berani pakai kirisan. Sebentar. Mbak, apa Anda baik-baik saja, Mbak? Iya, terima kasih ya Anda telah membantu saya. Tenang, Mbak, tenang, Mbak. Biar ini saya yang ngurusin. Bercanda gue mau taruh kirisan. Hati-hati, Mas. Mungkin aja nggak kena. Santai. Apakah sudah dengar dari aku juga ya? Ya, Mbak, kalau saya boleh nanya nggak? Iya, Ini Mas. tadi siapa ya, Mbak ya? Orang yang jahat gitu. Aduh, Mas. Mereka itu tuh ya adalah seorang kelompok bandit, Mas. Yang dikenal sebagai kelompok bandit, Mas. Aduh, Mas. Mereka tuh menguasai kota Intan ini sekitar 5 bulan yang lalu. 5 bulan? 5 bulan, Mas. Kita tuh ya ditindak sama mereka, Mas. Kita orang yang lemah. Mereka tuh mau kita bayar pajak, Mas, yang gak masuk akal. Harganya, Mas, kok nggak kita dibunuh, Mas. Tapi kenapa tidak ada yang berani melawan dia? Aduh, Mas, mereka tuh terlalu kuat. Nggak ada yang berani melawan mereka. Mas tuh beruntung. Dia sendirian, Mas dibalik lagi, Mas. Sama teman-temannya. Tenang, Mbak. Biar saya yang menghadapi mereka. Tenang, Mbak. Macam kali kau. Sudah, ucok kita. Ini katanya menggebuki aku ini. Oke, tunjukkan lagi kekuatan kita. Saya kira mau mati. Ucok, aja lah ucok. Ucok. Gina. Cepat Gina. Hei, sekarang giliranmu. Tampaknya harus bosnya juga yang melawan ya. Macam bandit kayak aku bandit. Iya. Marilah. Majulah kalau berani. Ayo. Sik. Kalah. Ampun. Gimana kalau tadi? Mana? Ya. Ini belum apa-apa. Kalian tahu ini rusak di mobil. Dia. Cepat. Ya.
Nggak takut. Oke, mari. Wis. Belum sekali sih. Mati lah kali ini kau. Dari orang yang sudah tahu bang, dia pakai kerudung hitam bang, pakai gelang bang, pakai gelang yang aneh itu bang, aku takut bang. Kita bergerak. Iya bang, betul bang. Benar. Iya betul. Mas udah percaya mas? Mas percaya sama band kayak gitu mas? Kayaknya ada benarnya juga apa yang dikatakan. Apa mas? Jadi apa-apa kan aku ya bang ya? Iya, aku tidak akan berbuat apa-apa kepadamu. Mas, apa kamu sudah kacang alias nuts? Mas. Memang situasinya seperti itu, Mbak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Gini, Mbak. Biar saya ngomong sama dia. Jadi, sekarang kamu punya tugas. Pertama, kamu harus mengembalikan semua yang sudah kamu ambil dari penduduk kota ini. Kembalikan ya. Oke. Yang kedua, kamu harus menjaga kota ini dan keamanan kota ini. Nanti kalau saya kembali dan kota ini lebih hancur, ya kamu tahu akibatnya lah. Atau ya kalau nggak kepala hilang ya saya nggak tahu juga sih. Udah makanya mas. Mbak, Seperti itu. makanya memang begini Mbak. Sudahlah Mbak, biarkan saja. Setiap orang itu berhak mendapat kesempatan kedua. Apalagi walaupun namanya seperti ini Mbak. Ya sudah ya. Mas, saya hanya takut itu. Tenang Mbak, tenang. Nanti saya akan datang secepat mungkin. Saya akan kembali lagi. Kalau lebih hancur, Mas ya. kalau kota ini lebih parah Mbak, nanti kepalanya ya muter-muter Mbak. Dengarin kok ya. Ya. Mengerti apa yang harus kamu lakukan? Ya sudah, pergilah. Ya. Ngapain cukup sana? Lu gak salah tulis kan, Tidak salah bang, punya aku. Ya sudah. Ya sudah Mbak, kalau begitu kota ini sudah aman. Saya mau melanjutkan perjalanan saya dulu ya Mbak. Mari. Tunggu mas. Terima kasih ya sudah bantu saya. Sama-sama Mbak. Tuh kan, apa kata gua? Mana mungkin sih Raja kabur? Lu tuh gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi lu yang pertama kali mulai. Lu juga setuju gitu sama gua. Tapi lu yang pertama kali. Kalian berdua hentikan. Tidak penting apa yang kalian telah katakan. Yang penting kita dapat menemukan raja dan sosok berjubah yang dicari raja. Itu kan alasan kenapa dia pergi dari keraton. Sebagai satria yang setia, kita harus membantu raja. Beneran? Kapan aja? Raja, sama ketemu dia. Dia itulah sekarang kita berpesta. Udah ya, saya mau pergi. Tunggu, dipikir-pikir Raja pesta terus. Dia mirip gua gitu ya, party animal gitu. Anyway, you wanna get a drink and tell me everything about it? Jangan pegang-pegang. Sini bang. Tolong lanjutkan ceritanya. Oh iya, jadi
Iya. Tapi kalian lihat gitu malah. Bagaimana kalau saya kasih kamar buat Anda bertiga menginap sejenak? Besok pagi, kalau kalian sudah segar kembali, saya janji deh akan ceritakan semuanya kepada kalian bertiga. Saya bantuin dulu yuk. Saya bantuin. Jeruk saya jadi apa? Oh iya. Sini. Gimana? Itu dia jago deh. Ke kota sebelumnya tidur gratis. Ke kota ini tidur gratis. Makin tebal duit, makin banyak minum, kita nggak usah bayar buat minum kan? Betul juga sih. Tapi biar nggak terlalu dijauh, kali ini gue yang tidur kamar cewek. Emang? Kan di kota sebelumnya gue di kamar Pak Wali Kota. Aduh, lama banget sih. Jangan buka rahasia ya. Nanti tak minum ya. Jeruk saya. Oh iya. Nggak apa-apa, saya bawain. Ya boleh deh, kita nginep deh. Jadi kalian mau nginep di rumah saya? Yaudah. Terpaksa. Mari kita nginep di rumah saya. Saya akan memberikan kalian the best room in this village. Ayo mari sini. Mari. Makasih ya. Oh iya. Nggak apa-apa, silakan. Bawa lu. Juga kan yang bawa. Beraninya ya lo menyerang raja kami. Sudah bosan hidup lo. Ampun lah bang, ampun. Apa? Enak saja. Setelah kamu mencoba melukai raja kami. Tapi aku hanya mengikuti perintah lah. Sudahlah. Yang penting Raja Iskandar kalau ngampuni dia. Lagi pula, mana mungkin dia bisa mengalahkan Raja Iskandar. Raja Iskandar telah memerintahkan kamu untuk menjaga kota ini. Jika kamu lalai, kami tak sesabar Raja Iskandar. Ngerti gak sih lo? Iya bang. Gua lapar nih. Aduh, kita baru aja makan. Tapi kita udah jalan lama sekali. Gembrot, kita baru jalan 10 menit. Lapar mulu loh. Ya nih, makan aja. Cuman itu yang lu pikirin. Kayaknya gue lagi banyak pikiran men, makanya gue perlu makan. Coba. Apa? Gue stres banget men, gue berasa bersalah telah menuduh raja. Tapi ya juga sih. Raja benar-benar baik ya. Dia mengasihi dan mencintai orang di sekitarnya. Dia mau menjawab setiap panggilan orang yang membutuhkannya. Dan dia tidak pernah gagal melindungi mereka yang lemah. Oke lah, mirip-mirip lu lah, terkenal. Mirip gua sih, tapi gua udah kalah nih. Di setiap kota udah gak ada yang tahu Bambang. Dulu garis desa mana yang gak tahu Bambang. Sekarang Iskandar mulu. Ya udah, kita tuh udah telah dibutakan dari kebenaran. Kita nggak bisa kelihatan dia punya kebaikannya. Kita salah, kita tuh nggak boleh begini harusnya. Aduh, makanya kan gue udah bilang, sekarang kita udah tahu apa yang Raja lakukan. Kita harus lebih mengenali dia dan menjadi seperti Raja yang penuh hikmat dan kebenaran. Saya pikir Utari benar. Kita tuh harusnya in the first place nggak usah tinggal di keraton. Kita harusnya jaga aja di sana. Kan gue udah bilang kan dari awal. Pasti Raja punya suatu alasan kenapa kita berpikir tinggal di sana. Astaga, kalau gitu keraton siapa yang jaga? Siapapun bisa masuk dan mengacau. Berarti Ratu dan Yuyuk dalam bahaya dong. Kita harus balik men, cepetan men. Aduh, ayo cepat kita ke sana. Ayo cepet dulu. Jadi, begitulah akhirnya bagaimana ketiga kesatria itu mengetahui kebaikan sang raja dan apa yang raja telah lakukan selama ini. Raja mereka adalah raja yang sangat bijaksana dan penuh kasih kepada orang-orang yang lemah. Mereka sekarang, ketiga kesatria itu juga menjadi lebih bijaksana seperti raja mereka. Mereka menjadi sadar kalau mereka seharusnya membantu yang lemah
dan mereka harus hormat kepada orang-orang dan penuh cinta kasih. Namun, apakah yang sudah terjadi di Keraton Wirahati itu sendiri? Siapakah si orang berkerudung hitam itu? Apakah orang itu adalah orang yang kita kenal selama ini? Ataukah orang itu adalah orang asing yang kita tidak tahu keberadaannya sebelumnya? Untuk mengetahui cerita selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama. Maksudnya apa yang terjadi? Gimana? Bim! Bim! Aduh, dia sih tahu gembrot sih, jadi jalannya lama banget. Bim, gancang banget! Bang, apa nih? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lu lihat kan ini semua salah kita? Salah kita, salah lu tau gak? Lu banyak makan sih. Salah kita dong. Lu yang pertama kali ngomong kita harus pergi dari sini kan? Salah lu lah. Udah, stop! Duh, tidak penting apa yang kalian telah katakan. Aduh, ayo cepat, kita ke istana, ayo! Kita harus cepat. Aduh, cepat! Cepat. Ya, angkat tangan lagi. Cepat. Sini kau! Ratu Ayu Tresna! Apa kalian baik-baik saja? Aku. Lepasin dia! Rajis itu. Siap yuk. Tapi kenapa? Rajis kan akan saudaramu. Lepaskan! Kalian pikir aku tuh benar-benar melayani Raja Iskandar dengan sepenuh hati? Hei, tahta itu harusnya sah milikku. Tapi dia malah memilih mereka sebagai raja. Aku itu kakaknya. Coba kalian pikir. Aku malah gak punya kekuatan apa-apa atau kuasa apapun juga. Tapi kenapa? Raja Iskandar kan menyayangi Anda. Dia mempercayai Anda sepenuhnya. Hei, itu tidak perlu apapun. Kalian tahu penyebab kemalangan di kota-kota di luar keraton? Itu aku. Dengan hatinya Raja Iskandar yang baik, saya tahu dia akan segera menyusul dan menolong orang-orang itu. Dengan begitu semakin lancar aku menjalankan rencana-rencanaku untuk menguasai keraton Wirahati. Lepasin! Ratu Ayu dia tidak ada hubungannya dengan ini semua. Jangan salah. Dia memegang peranan yang cukup besar dalam hal ini. Kalian tahu dia sedang hamil. Hamil. Jelas. Jika ada Raja Iskandar ataupun bayi yang dikandungnya, aku tidak akan bisa menguasai keraton Wirahati dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, dia bersama bayi yang dikandungnya harus mati. Jangan dong, yuk. Kamu udah janji sama aku, yuk. Aku siapa bilang itu akan mengingkari janjiku. Justru tuh ya, aku tuh akan menepatinya karena bayi itu tidak akan pernah tumbuh tanpa seorang ayah. Sekalian saja bayi itu mati. Udah, langsung ke sini. Ayo, mari kita kirain semuanya. Yang mulia. Kau, bagaimana caranya kau? Kau kembali, Iskandar, tunggu. Tentu saja, Ayu. Aku cinta itu. Ya ampun, aku juga cinta Iskandar. Terima kasih, Utari, Bima, dan Bambang atas perhatian kalian kepadaku. Yang mulia, maafkan kami. Kami telah meninggalkan keraton dan semuanya telah hancur. Kami itu layak untuk dihukum. Maafinlah kami, yang mulia. Berdirilah, Satria Wirahati. Aku tahu karena kalian peduli kepadaku, karena itu kalian pergi untuk mencariku. Aku menghargai apa yang kalian perbuat. Menghargai sekali. Aku sudah muak dan aku sudah ngantuk. Udahlah, kita akhiri aja semua ini. Kamu berani? Ayo sini cepat. Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa, Bambang? Maafkan saya, Raja. Tidak apa. Biar saya yang menangani. Utari,
tolong jaga Ratu Ayu. Siap, ya. Jangan remeh aku ya. Aku lebih kuat dari aku yang dulu. Menyerahlah Mbak. Ini semua tidak ada gunanya. Masih ada kebaikan di dalam dirimu. Tunggu dulu. Terima ini jurusku. Cepet, gempot. Kalian kejuran berani tadi jangan sama saya. Kami bukan pengajuran ya. Kami kesadaran keraton Durati. Terima. Udah biasa saya saja. Ini lagi. Aduh. Gimana caranya? Jangan begitu, Muncullah Satria Wirati. Ini urusanku dan Mbak Ayu. Kamu aja. Menyerahlah Mbak. Tidak ada gunanya kita berbuat seperti ini Mbak. Kita masih bisa berbicara baik-baik Mbak. Adikku, kau itu selalu bodoh ya, Iskandar ya. Kamu coba, kau tuh jangan membodohi dirimu sendiri. Betul. Kamu ini selalu melihat apa yang baik dalam diri semua orang. Prinsipmu itulah yang memisahkanmu dari realita dunia ini. Gak semua orang itu baik, tahu? Kalau begitu, sepertinya memang tidak ada pilihan. Jangan banyak bincang, mari kita habisin aja. Aduh, Raja. Raja, hati-hati Raja. Nggak ada keris. Maafkan aku Mbak Ayu. Bagaimana caranya kau? Bahkan dengan bantuan gelang ini. Menyerahlah Mbak. Semuanya sudah berakhir. Siapa yang bilang semua ini bakal berakhir? Ini semua gak akan pernah berakhir sampai kamu hancurkan gelang ini, tahu? Gelang apa itu? Gelang ini apa? Jadi gelang inilah sumber penyebab segala musibah di negeri ini. Kejahatan yang mengatur dan kau tidak akan bisa membuat semua masa ini berakhir sampai kamu hancurkan gelang itu. Nah, begitu, gelang ini harus dihancurkan. Jangan-jangan kejahatan yang keluar dari gelang itu tidak akan hilang sebelum dihancurkan. Akan tetapi itu akan membawa kematian bagi siapapun yang menghancurkannya. Benar Utari. Aduh, jangan. Dari segala perjalananku, aku mengetahui suatu hal. Bahwa yang bisa menghancurkan gelang ini hanya aku seorang diri. Jangan Raja. Jangan Raja. Biar saya saja yang menghancurkannya. Saya telah berbuat bersalah. Saya layak dapat hukumannya kok. Raja mempunyai keluarga untuk dilindungi. Sedangkan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya teman. Saya cuma punya 2 ekor kambing dan seekor domba di rumah. Ya udah, biar saya saja yang menghancurkannya. Jangan, sudah. Biarkan saya saja. Bambang. Ya sudah, terima kasih. Selamat tinggal garis desaku. I'll call you back in heaven. Karena kepergian kita, Ratu dan Ratu dalam bahaya. Saya yang harus membayar dengan hidup saya. Aduh, ya Ayu. Hidup ribuan orang akan terselamatkan bila gelang ini dihancurkan. Dan hanya aku yang bisa menghancurkan gelang ini. Ayu, aku menyesal. Aku tidak bisa melihat anak kita tumbuh dewasa. Tapi aku yakin engkau akan menjadi ibu yang luar biasa. Dan Satria Wirati, berjanjilah bahwa kalian akan menjaga keraton ini dan Ratu Ayu Tresna sekuat tenaga kalian. Berjanjilah. Ini perintah. Kami berjanji.
tidak bisa membiarkan kau menghancurkan keraton ini. Tidak. Selamat tinggal, Ayu. Yang mulia!
berjanji, aku akan membesarkan anak ini sehingga ia tumbuh menjadi raja yang baik, sama seperti ayahnya. Aku juga berjanji akan mengajarkan anaknya cinta kasih sayang, sama seperti bokapnya. Aku berjanji mengajarinya untuk membela mereka yang lemah, agar ia bisa melindungi mereka yang membutuhkannya, seperti ayahnya. Saya juga berjanji, saya akan membimbing dia agar dia tumbuh menjadi orang yang punya hati emas, sama seperti ayahnya. Iskandar kecil, engkau akan menjadi satria yang terhebat, raja yang terbaik dalam sejarah Keraton Wirati, dan engkau akan menjadi pembela bangsa ini, sama seperti ayahmu. Hidup keraton! Hidup keraton! Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuan, saya pendeta dari Place of Joy. Dan saya ingin ucapkan terima kasih untuk kedatangan dari semuanya pada malam hari ini. Tanpa kedatangan dari setiap saudara, acara ini tidak tercapai tujuannya. Sebab tujuannya adalah menghibur. Kalau saudara nggak datang, siapa yang dihibur? Ya, karena semuanya yang ada dalam Place of Joy hampir 50% terlibat dalam acara ini, baik ada di belakang panggung atau di depan. Karena itu saya ucapkan terima kasih. Dan acara ini tujuannya menghibur, sebab kita semua menyadari hidup kita di dunia ini nggak semakin gampang. Ya, banyak struggle yang kita alamin. Karena itu malam hari ini juga saya nggak ingin nambahin struggle saudara dengan dengerin saya lama. Ya, karena itu saya janji saya nggak akan ceramah. Ya, tapi biarlah saya menghibur saudara dengan 5 menit message ini, 5 menit aja. Saya ingin kasih tahu, walaupun banyak struggle, walaupun banyak hal bikin kita banyak pikiran, tapi kita nggak kehilangan harapan. Ya, sebab keraton is about kingdom of God. Kingdom of God is selfless. Ya, Allah yang mempunyai kerajaan surga bukanlah Allah yang mementingkan dirinya sendiri, bukan. Bahkan banyak ajarannya di dalam Alkitab itu mengajarkan untuk kita hidup tidak mementingkan diri sendiri. Ya, faktanya ada di sana. Ya, karena saya pendeta, saya ambil dari Alkitab. Ya, kalau saya saintis, saya ambil dari bukti-bukti sains. Ya, saya bacakan dari ayat ini sederhana. Alkitab bilang begini, kalau misalnya ada saudaramu laki-laki atau saudaramu perempuan, ya, datang tanpa pakaian, ya, membutuhkan pakaian, maksudnya, ya, dan juga membutuhkan makanan setiap hari, tapi ketika dia datang kepadamu, engkau hanya berkata, pergilah dengan damai, ya, lalu bikinlah supaya engkau tetap bisa hangat dan bisa cukup makan, tapi tidak melakukan apa-apa. Lalu Alkitab bilang apa? Semuanya itu adalah sia-sia. Jadi sungguh memang kita diajarkan oleh Allah untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri. Dan itu juga yang Allah memang tunjukkan ketika dia mengambil rupa sebagai seorang anak manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa melakukan sesuatu bagi kita. Dan itu ada ayat ini juga bilang begini. Dan ini dipraktekkan oleh Yesus Kristus yang merupakan adalah Allah sendiri yang mengambil rupa sebagai anak manusia. Ya, ayatnya bilang begini, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility value others above yourself. Tuhan Yesus waktu dia melayani di muka bumi ini, dia nggak pernah turun onta, lalu dia minta muridnya, kalau lo bawain tas saya, nggak pernah. Yang dia lakukan adalah dia ambil setiap kesempatan untuk dia melayani orang-orang sekitar dia, termasuk murid-muridnya, dikuatin yang lagi sedih, yang cintanya bertepuk sebelah tangan dikuatin, ya, yang lagi broken heart dia dihibur, ya, yang sakit disembuhin, ya. Semuanya nggak ada satupun tanda kalau dia mementingkan diri sendiri. Ya, saya bilang tadi dia datang ke dunia dengan satu tujuan. Dia nggak pernah ingin mendirikan agama. Benar, malam hari ini saya percaya hadir di tempat ini dari berbagai macam background. Kami saya ingin menghibur, betul-betul ingin menghibur. Kita semua ingin menghibur saudara. Dalam struggle saudara,
ada Allah yang sangat mencintai dan yang peduli. Sebab dia datang ke dunia dengan tujuan ini. Yaitu untuk apa? Untuk mencari dan menolong. Dia ingin tolong siapa saja. Nggak ada syarat, nggak ada syarat, nggak ada batasan. Siapa saja layak dan berhak menerima pertolongannya. Saya percaya ada banyak hal yang membuat jiwa kita unrest, gelisah. Yesus sendiri dia bilang begini, mari datang kepadaku. Tolong diklik. Tolong diklik. Ya. Datang kepadaku siapa saja, ya siapa saja yang alamin jiwanya gelisah, dan dia akan memberikan supaya jiwamu dapat beristirahat, dapat tenang. Saya ingat banget dulu saya waktu studi di Perth Computer Engineering, ya tampang saya benar-benar kayak tampang komputer, ya pas-pasan, ya pas dilihat nggak pengen dilihat, pas nggak dilihat nggak diingat. Singkat cerita, sebagai anak muda, saya sering cinta saya bertepuk sebelah tangan. Aduh sedihnya minta ampun. Tapi saya betul merasakan ketika saya datang ke gereja. Waktu itu nggak ada yang mau peduli saya juga, karena tampang saya aneh, kacamata saya gede banget bener. Ya, baju nggak matching atas bawah. Saya sekolah di Perth karena kemauan saya sendiri, orang tua nggak sanggup untuk support full. Jadi saya harus kerja. Namun saya merasa di dalam gereja itu walaupun gak ada yang peduli sama saya, tapi saya merasa ada satu pribadi yang sangat-sangat peduli sama saya. Dan saya tahu dia itu adalah Yesus. So ketika saya berdoa, saya merasakan jiwa saya ditenangkan. Siapa saja dapat datang pada Yesus. Saya ingin ajak kita dengarkan satu buah lagu. Benar kan, saya gak lama? Ya. Dengarkan lagu ini. Ada kata-kata yang nanti di layar. Biarlah setiap kita terhibur lebih lagi. Sampai saya merasakan kasih Tuhan di tempat ini untuk saudara semua. Saya undang Michelle. Everything was done.
Sungguh ketika kita datang, dia beri penghiburan di hati. Akhirnya saya yang tampang aneh ini diberi penghiburan sampai akhirnya satu waktu dengan ajaib Tuhan bisa bikin satu orang yang sangat cantik matanya bisa terbuka melihat saya di masa depan. Saya ingin kenalin istri saya. Kasih tepuk tangan, Lina. Nah, cantik kan? Dan again, selama kita ada di dunia ini, kita gak lepas dari struggle. Kami berdua pun masih ada struggle-nya. Kami berdua, kami belum punya anak setelah 9 tahun kami menikah. And again, ketika kita datang pada Yesus, jiwa kita memperoleh ketenangan. Sebab sungguh dia sangat menyayangi kita. Dokter gak bisa jelasin kita kenapa. Tapi saya dapat merasakan bagaimana Tuhan tetap berjanji bahwa satu waktu pasti akan tiba saatnya sukacita Tuhan akan menjadi kenyataan. Amin. Sebab dia gak pernah berbohong. Dan dia Allah yang mencintai kita semua. Sekarang masih banyak anak-anak yang kecil yang lain saya bisa main-mainin. Waktu nangis kasih papa mamanya. Mari saya ingin berdoa buat semua dulu dengan doa singkat aja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur malam hari ini kami bisa ada sama-sama di ruangan ini. Ada kasih-Mu di tengah-tengah kami. Aku berdoa untuk setiap teman-temanku yang hadir malam hari ini, yang mungkin sedang menghadapi berbagai macam struggle dalam hidup mereka. Pulang dari depan ini, biar hati mereka dapat merasakan damai. Mereka dihibur. Sungguh ada harapan, tetap selalu ada harapan. Sebab ada Allah yang mencintai kami. Biarlah pada saat mereka menghadapi sesuatu, apapun itu, mereka dapat ingat, mereka dapat datang kepada Yesus. Hak itu milik semua orang. Bapa di surga, kuatkan yang lemah, beri penghiburan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjutin acara dan kemana-mana kita lagi akan akhiri acara ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada raja kita. Ya, boleh kembali ke kubur ya, silakan. Iya. Oke, terima kasih para penonton dan kita sudah sampai ke akhir sampai ke penghujung acara kita pada malam hari ini. Kita panggil saja orang-orang yang sudah turut berikut serta untuk membuat acara ini menjadi terjadi. Yang pertama adalah dari Joy Kids. Ya, tim Joy Kids dipersilakan maju ke depan. Tim Joy Kids. Joy Kids. Joy Kids. Loh, kok cepat satu Joy Kids? Mana nih guru-guru terpintar Ya, yang Joy udah Kids, Joy sabar Kids. dan melatih anak-anaknya tiap hari Minggu? Gak apa-apa, diwakili. Ya. Sama dong, Oke, tim Joy Kids. Ya. Ya, berikutnya kita panggil tim dance. Ini dia tim dance. Iya, semuanya tulis-tulis. Iya. Berikutnya lagi tim drama. Ya, tim drama di depan.
menyanyikan lagu Happy Birthday yang semeriah mungkin. Tolong tim PW. Brothers and sisters, allow me to invite you all to stand up together. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this happy occasion that we are all able to perform, to glorify your name. Lord Jesus, make us all understand and able to make a decision that you are Lord above all, that we come together to believe in you and willing to demonstrate your love into our daily life. Lord Jesus, we pray for place of joy for the whole congregation. Bless them and strengthen them to make them always strong and able to witness it. Your kingdom, your wonderful kingdom, that all people in Melbourne will hear about you, and we will bring Australia back to Jesus Christ. Lord Jesus, we pray for Reverend Ivan and his wife. Bless them and give them strength to lead this congregation, to go forward and make this congregation growing to glorify your name. We ask you, Lord, that we are all willing to accept your invitation to be your children of God. And we will return home and bring the good news to our friends and family. Lord Jesus, now we are going home together. Bring us home and take us home safely. In the name of Jesus Christ our Lord, we believe that your blessing will be with us all together. And we believe now that your blessing, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. Okay, yeah, thank you to Mr. Barnabas. And yeah, now we come to the end of our show tonight. So we would like to thank you all again for your participation tonight. And then we've got some goodie bags outside with some refreshment. So feel free to take it home. And also we would like to thank our sponsors once more from AKR, Novotel Manado, Novotel Bali, Synergy, and also Grand Solution, and our media partner Busero. And once again, Ivan Santoso, Sharon Halim. thank you and see you next time.